Nabi Adam alaihissalam. Setelah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, Allah berencana menciptakan manusia sebagai khalifah untuk mengurus bumi yang telah dibuatnya. Allah kemudian memberitahu para malaikatnya, "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia." Kemudian para malaikat menjawab, "Kenapa engkau menciptakan manusia yang akan berbuat kerusakan, kejahatan, dan pertumpahan darah di muka bumi? Padahal kami selalu memujimu dan mengagungkanmu sebagai tanda syukur kepadamu." Allah menciptakan manusia pertama dari tanah. Setelah menciptakan Adam, Allah mengajari Nabi Adam berbagai ilmu pengetahuan dan segala hal yang ada di bumi. Hal ini tidak diajarkan kepada malaikat dan iblis, sehingga Adam saja yang memiliki pengetahuan. Kemudian Nabi Adam dihadapkan kepada para malaikat dan iblis. Allah menanyakan benda-benda yang telah diketahuinya. Kedua makhluk itu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Akan tetapi, Nabi Adam dapat menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada dirinya. Allah menyuruh para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam dapat menjawab pertanyaan yang Allah berikan, sedangkan para malaikat dan iblis tidak dapat menjawab pertanyaan yang Allah berikan kepada mereka. Hal ini membuktikan kecerdasan Nabi Adam. Ia dapat menjawab semua pertanyaan dari Allah. Para malaikat menuruti perintah Allah. Mereka semua bersujud kepada Nabi Adam. Akan tetapi, ketika Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis menolak perintah tersebut. Dia menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam, karena dirinya diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Karena tidak patuh, Allah pun mengusir iblis dari surga, karena surga tidak patut dihuni oleh makhluk yang membangkang kepada Allah. Iblis merasa dendam kepada Adam, karena ia ditempatkan di neraka untuk selamanya. Iblis meminta pada Allah agar dipanjangkan umurnya hingga kiamat tiba. Permintaan iblis dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iblis bersumpah akan selalu menggoda Adam dan menyesatkan anak cucunya sampai hari kiamat untuk dijadikan temannya di neraka. Allah pun mengusir iblis dari surga. Maka penghuni surga adalah Adam dan malaikat. Segala kenikmatan dapat Adam merasakan, akan tetapi Adam merasa kesepian karena di surga seorang diri. Untuk itu, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Dengan demikian, ia sudah mendapatkan teman sekaligus istri. Di dalam surga, Adam dan Hawa tidak kekurangan suatu apapun, sebab semua yang mereka ingin sudah tersedia. Mereka berdua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang mereka peroleh. Meskipun demikian, Allah berpesan kepada Adam dan Hawa agar tidak mendekati pohon huldi. Iblis sempat mendengarkan pembicaraan Adam dengan Allah tentang larangannya untuk mendekati dan memakan buah kuldi. Mendengar itu, iblis merasa senang karena ada kesempatan untuk menggoda dan menyesatkan Nabi Adam dan Hawa. "Wahai Adam, maukah kamu berdua aku tunjukkan buah yang sangat nikmat? Jika kamu mau makannya, kalian pasti akan menjadi penghuni surga untuk selamanya," ucap iblis sambil memegang buah kuldi. Nabi Adam tidak percaya dengan perkataan iblis. Kemudian ia mengusir iblis. Iblis pantang menyerah menggoda Nabi Adam. Karena dendamnya belum terbalaskan, ia menganggap dirinya dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebabnya karena Adam. Ia pun berusaha sekuat tenaga mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. "Wahai Adam, percayalah kepadaku. Apabila kalian memakan buah kuldi ini, kalian akan tetap kekal tinggal di surga seperti para malaikat," ujar iblis meyakinkan Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam merasa bimbang. Dia mulai terpengaruh perkataan iblis. Tidak ada salahnya kita membuktikan perkataan iblis. Mungkin ada benarnya, ucap Hawa. Kemudian Nabi Adam dan Hawa mengambil buah kuldi dan memakannya. Pada saat itu Allah menegur mereka, "Tidakkah aku telah melarang kalian memakan buah pohon kuldi dan memberitahu kalian bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi kalian?" Adam dan Hawa merasa menyesal telah melanggar larangan Allah. Mereka pun bertaubat kepada Allah. Allah menerima taubat mereka berdua, tapi Allah menurunkan mereka ke bumi secara terpisah. Adam berada di Hindustan, sedangkan Hawa berada di Jeddah. Mereka saling mencari. Allah pun mempertemukan mereka di Musdalifah. Di bumi inilah Adam dan Hawa mulai hidup baru. Jika di surga segala yang dikehendaki sudah tersedia,
maka di bumi mereka harus berusaha terlebih dahulu. Setelah beberapa lama mereka hidup berdua di bumi, Allah mengaruniai anak kembar sampai 20 pasangan. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris merupakan nabi dan rasul kedua setelah Nabi Adam. Nabi Idris memimpin umat yang masih keturunan Qabil, putra Nabi Adam, yang membunuh saudara kembarnya, Habil. Umat ini pada waktu itu banyak yang rusak akhlaknya, sehingga Allah menunjuk Idris sebagai nabi sekaligus rasulnya. Allah pun memberi mukjizat kepadanya berupa kepandaian di segala bidang. Dengan adanya mukjizat tersebut, Nabi Idris membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Allah untuk memperbaiki akhlak umatnya dan mengajak untuk menyembah kepada Allah. Di antara mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Idris, ia adalah orang pertama kali yang dapat menunggang kuda, tulis-menulis, dan berhitung. Selain itu, Nabi Idris dapat membuat dan menjahit. Pada zaman itu belum ada yang bisa melakukannya. Nabi Idris alaihissalam banyak mempelajari suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Adam dan Syed. Nabi Idris alaihissalam menerima dari Allah 30 sohifah atau lembaran wahyu Allah. Dalam kitab ini berisi ajaran kebenaran. Kitab itu dipakai oleh Nabi Idris untuk mendakwahi kaumnya, sehingga umat yang sudah rusak akhlaknya, sebagian ada yang mau menerima dakwah Nabi Idris, dan perlahan-lahan mereka meninggalkan perbuatan maksiat yang pernah mereka lakukan. Nabi Idris mempunyai sifat sangat berani dan gagah. Selain itu, ia dijuluki Asadul Usud, singa dari segala singa, karena ia tidak pernah takut berdakwah kepada kaumnya yang masih kafir. Walaupun begitu, Nabi Idris mempunyai sifat pemaaf, dan ia tidak pernah menyombongkan dirinya sehingga sebagian kaumnya menerima dakwah Nabi Idris, yaitu menyembah Allah. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak kaumnya yang sangat rusak, sehingga perilaku dan perbuatan mereka mirip seperti binatang. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mau patuh terhadap ajaran agama. Pada awalnya, Nabi Nuh disukai kaumnya dikarenakan budi pekerti yang baik. Ia sangat peduli terhadap orang fakir miskin. Namun setelah Nabi Nuh mulai mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan menyembah berhala, karena berhala tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Wahai kaumku, kembalilah kalian ke jalan yang lurus. Sembahlah Allah, karena Allah Tuhan yang patut disembah. Mohon ampunlah kepadanya, niscaya Allah akan memberikan rizki yang berlimpah, ucap Nabi Nuh. Para pemuka kaum tidak senang terhadap ucapan Nabi Nuh. Ia menjawab dengan sinis, "Wahai Nuh, dapatkah kau membuktikan jika kamu adalah utusan Allah untuk meluruskan jalan kami, sedangkan kamu sendiri tidak mempunyai kelebihan istimewa dari kami?" Setelah berbicara seperti itu, mereka meninggalkan Nabi Nuh. Nabi Nuh sedih atas keingkaran kaumnya. Tidak hanya itu, ia pun menangis karena istri dan anaknya Kan'an tidak mau beriman kepada Allah. "Wahai ayah, janganlah engkau melarang kami untuk menyembah berhala-berhala itu, karena berhala-berhala itu mendatangkan rezeki kepada kami," ucap Kan'an. Nabi Nuh menjawab perkataan anaknya, "Wahai anakku, engkau salah. Berhala-berhala itu tidak bisa mendatangkan rezeki kepada kalian. Allah yang memberikan rezeki kepada kita semua. Oleh karena itu, Allah Tuhan yang harus kita sembah." Istri Nabi Nuh berkata, "Sudahlah Kan'an, jangan dengarkan perkataan bapakmu yang sudah mulai pikun." Kan'an bersama ibunya meninggalkan Nabi Nuh. Nabi Nuh hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Semakin hari perbuatan kaum Nabi Nuh sewenang-wenang. Mereka menganggap dengan kekayaan yang dimiliki bisa berbuat suka hati. Bahkan mereka meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya karena mereka lebih miskin. Saat itu harta menjadi ukuran bagi ketinggian martabat seseorang. Para budak diperlakukan bagaikan binatang. Orang-orang miskin hanya dipandang sebelah mata. "Wahai Nuh, jika engkau menginginkan harta, kami sanggup memberimu harta yang banyak, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya. Begitu pula jika kamu menginginkan kekuasaan, kami akan mengangkatmu menjadi pemimpin kami. Namun kamu harus menghentikan dakwahmu," ucap pemuka kaum kafir. Mereka mengira Nabi Nuh akan menerima tawaran mereka. "Sesungguhnya aku berdakwah untuk keselamatan kalian dan tidak mengharapkan imbalan dari kalian. Biarlah Allah saja yang akan memberikan imbalan terhadap diriku," ucap Nabi Nuh dengan tenang.
Semua pengikut kaum kafir hanya menertawakan Nabi Nuh. Mereka menganggap Nabi Nuh sudah gila karena tidak mau menerima tawaran mereka. Tidak hanya itu, mereka meludahi muka Nabi Nuh lalu pergi begitu saja. Setelah dirasakan umatnya tidak mau lagi diajak kebenaran, selama ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah, namun hanya sedikit sekali yang mau beriman kepada Allah. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu karena Allah bermaksud menenggelamkan semua kaum yang durhaka itu. Nabi Nuh dan pengikutnya mulai membuat perahu yang dibimbing dan dibantu para malaikat. Lihat saudara-saudara, Nabi Nuh dan pengikutnya sudah mulai gila. Dia membuat perahu di gunung. Hendak di manakah dia ingin berlayar? Sedangkan bukan musim penghujan, ujar seorang pemuka kaum kafir yang melihat kegiatan Nabi Nuh. Setelah selesai membuat perahu yang sangat besar, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa masing-masing binatang berpasangan serta tumbuh-tumbuhan yang dapat dia bawa. Setelah Nabi Nuh dan semua pengikutnya di dalam kapal, berhembuslah angin topan yang sangat dahsyat. Hujan turun dengan lebat dan bumi memancarkan air dari segenap penjuru. Tidak berhenti selama beberapa hari, sehingga air pun bertambah tinggi dan bumi berubah menjadi lautan yang sangat luas. Orang-orang kafir berlarian menyelamatkan diri. Mereka mencari daratan yang lebih tinggi, namun air tetap mengejarnya. Nabi Nuh melihat anaknya Kan'an yang hampir tenggelam. Maka Nabi Nuh memanggilnya, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Jangan kau menjadi orang kafir yang ingkar kepada Allah." Kan'an tidak menghiraukan ajakan ayahnya. Ia terus berlari menuju puncak pegunungan, namun air bah segera menenggelamkannya. Setelah semua orang kafir tenggelam, Allah memerintahkan langit untuk berhenti menurunkan hujannya dan menyuruh bumi untuk menelan kembali airnya. Maka surutlah banjir itu. Kapal Nabi Nuh terdampar di gunung Judi. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan mereka. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud adalah keturunan Sam bin Nuh. Beliau diutus kepada kaumnya, yaitu kaum Ad, yang tinggal di daerah Ahqaf. Kaum Ad mempunyai bentuk tubuh yang besar dan kuat. Mereka juga pandai membuat bangunan-bangunan yang indah dan benteng-benteng yang kokoh. Mereka juga memiliki kebun dan ladang-ladang pertanian yang luas dan subur, sehingga hasilnya melimpah ruah. Namun sayang, kaum Ad sangat durhaka kepada Allah dengan cara menyembah berhala. Wahai kaumku, marilah kita beriman kepada Allah, sebab hanya Dia yang memberikan rezeki dan memakmurkan kehidupan kita. Allah pula yang bisa menghidupkan dan mematikan semua makhluk hidup di muka bumi ini, ucap Nabi Hud dengan tenang. Wahai Hud, saudara kami, kenapa engkau melarang kami menyembah berhala-berhala itu? Karena berhala-berhala itu telah disembah oleh nenek moyang kita, ucap pemuka kaum kafir. Ad dengan sinis. Melihat sikap kaumnya yang belum mau beriman kepada Allah, Nabi Hud terus mendoakan kaumnya sehingga mendapatkan hidayah. Setelah peringatan-peringatan yang diberikan Nabi Hud tidak dihiraukan oleh kaumnya, yaitu kaum Ad, Nabi Hud menyerahkan semuanya kepada Allah. Walau begitu, beliau tidak pernah bosan untuk mengajak kaum Ad untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala itu sebagai Tuhan mereka. Kaum Ad semakin berbuat kerusakan di muka bumi. Setiap kali mendapatkan peringatan Nabi Hud, mereka selalu berbuat durhaka dan sombong. Bahkan mereka secara terang-terangan menolak untuk mengakui Nabi Hud merupakan utusan Allah. Nabi Hud berdoa, "Ya Allah, berilah mereka sedikit cobaan dengan adanya musim kemarau panjang. Mungkin dengan cobaan itu mereka akan beriman kepadamu." Allah mengabulkan doa Nabi Hud. Musim kemarau yang berkepanjangan terjadi kepada kaum Ad. Segala harta yang mereka miliki habis semua. Kaum Ad mengira musibah yang menimpa mereka terjadi karena berhala-berhala. Musim kemarau yang menimpa kaum Ad kurang lebih 3 tahun. Tidak ada setetes embun pun yang jatuh ke tanah. Hal ini membuat semua sumber mata air pada saat itu tidak dapat berfungsi. Waktu itu bumi betul-betul kering dan tandus. Akan tetapi mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah. Suatu malam malaikat mendatangi Nabi Hud. Mereka memberitahu azab Allah sebentar lagi akan datang. Malaikat itu berpesan kepada Nabi Hud untuk segera meninggalkan perkampungan bersama pengikutnya. Malam itu juga Nabi Hud bersama pengikutnya meninggalkan perkampungan mereka menuju ke Hadratul Mekah. Maka janji Allah pun datang. Kaum Ad binasa dengan angin topan yang sangat dahsyat serta petir yang membinasakan siapa saja. Azab itu ditumpahkan kepada mereka selama 7 malam, 8 hari tanpa henti-hentinya. Mereka kaum Ad pun roboh bagaikan pohon-pohon bertumbangkan. Adapun Nabi dan orang-orang yang beriman selamat
dari azab itu. Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Samud untuk kembali ke jalan yang benar. Kaum Samud menempati daerah yang dulunya pernah ditempati kaum Ad. Begitu pula lahan pertaniannya, hasilnya selalu melimpah ruah. Kaum Samud mempunyai keahlian dalam bidang bangunan. Mereka juga sanggup mengukir gunung-gunung untuk dijadikan pemandangan yang indah. Dan mereka juga lebih suka tinggal di tebing-tebing gunung. Namun akhlak yang dimiliki kaum Samud menyimpang jauh dari ajaran kebenaran. Selain itu kaum Samud tidak menyembah Allah, melainkan mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Wahai kaumku, kenapa kalian menyembah batu-batu itu? Berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian. Hanya Allah Tuhan yang kalian patut sembah, ucap Nabi Soleh tenang. Wahai Soleh, janganlah engkau melarang kami untuk menyembah berhala-berhala itu. Buktikan jika engkau seorang nabi. Perlihatkanlah mukjizat Tuhanmu kepada kami, ucap pemuka kaum Samud. Kemudian Nabi Soleh berdoa kepada Allah. Doa Nabi Soleh pun dikabulkan oleh Allah. Allah pun menunjukkan kekuasaannya kepada kaum Samud. Setelah tangan Nabi Soleh dipukulkan ke atas batu, muncullah unta yang gemuk dan sehat. Kaum Samud terkesima melihat peristiwa itu. Sebagian kaum Samud mulai percaya kepada Nabi Soleh. Wahai kaumku, kalian boleh mengambil susu unta ini, tapi janganlah pernah mengganggu unta ini, apalagi membunuh binatang ini, kata Nabi Soleh. Banyak kaum Samud yang mengambil susu unta itu dan menjadi pengikut Nabi Soleh. Semakin hari pengikut Nabi Soleh semakin bertambah, sehingga membuat pemuka kaum Samud tidak senang. Mereka merencanakan untuk membunuh unta Nabi Soleh. Mereka membayar pemuda-pemuda yang berani untuk melaksanakan tugas itu. Keesokan harinya seperti biasa, para penduduk sudah mengantri untuk mengambil susu unta. Saat penduduk sudah meninggalkan unta itu, maka para pemuda itu segera membunuh unta Nabi Soleh. Setelah membunuh unta itu, para pemuda itu mendatangi Nabi Soleh. Hai Soleh, kami telah membunuh untamu, karena kotorannya telah mengotori jalan-jalan kami, ucap pemuda yang berbadan kekar. Nabi Soleh yang mengetahui untanya dibunuh sangat marah sekali. Kemudian Nabi Soleh berkata, sudah aku ingatkan kepada kalian, jangan sekali-kali mengganggu unta itu, apalagi membunuhnya. Berarti kalian sudah siap menerima azab dari Allah. Para pemuda itu hanya tertawa mendengar ucapan Nabi Soleh. Kemudian salah satu di antara mereka berkata, hai Soleh, kami tidak takut dengan azab Tuhanmu. Buktikan kami, ingin tahu dan merasakannya. Azab itu akan datang 3 hari lagi, jawab Nabi Soleh. Nabi Soleh mengumpulkan para pengikutnya untuk meninggalkan perkampungan itu. Pada hari pertama dan kedua, tidaklah terjadi apa-apa. Namun pada hari ketiga, langit menjadi gelap. Kemudian terdengar suara petir dari langit yang menyambar kaum Samud. Lalu mereka mati bergelimpangan. Kaum Samud pun musnah, tidak tersisa. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar. Beliau masih keturunan Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Ia juga disebut bapak para nabi karena kedua anaknya, Ismail dan Ishak, diangkat oleh Allah menjadi nabi pula. Waktu itu negara Babilonia diperintah oleh Raja Namrud. Ia mengeluarkan undang-undang yang memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir di negeri itu harus dibunuh. Oleh orang tuanya, Nabi Ibrahim disembunyikan di dalam gua. Atas izin Allah, Nabi Ibrahim tetap hidup, padahal tidak seorang pun yang memeliharanya. Bila ia lapar dan haus, dihisapnya ujung jari, maka keluarlah air susu. Semenjak kecil Nabi Ibrahim telah terpelihara dari segala perbuatan jahat. Pada usianya yang semakin bertambah, Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mengapa berhala-berhala yang terbuat dari batu dan tak mampu berbuat apa-apa itu disembah dan dipuja-puja oleh kaumnya. Semakin usia bertambah, ia mulai berpikir tentang Tuhannya. Ketika malam tiba, ia melihat bintang. Terlintas di pikirannya, inilah Tuhanku. Setelah bintang itu lenyap pada waktu siang hari, ia berkeyakinan bahwa bukanlah Tuhan, karena Tuhan tidak akan lenyap. Begitu pula ketika ia melihat matahari,
bulan, kedua benda itu tenggelam. Ia berkeyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah mati, karena jika Tuhan mati, selesailah kehidupan di dunia ini. Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah yang patut disembah, kemudian ia minta bukti bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Allah pun menyuruh Ibrahim untuk mengambil 4 burung yang berbeda, lalu cincanglah semuanya. Kemudian taruh di bukit, campurlah daging-daging burung itu, setelah itu panggillah, niscaya burung-burung itu akan datang kepadamu. Ibrahim pun membuktikan yang diperintahkan kepadanya. Ia pun bersujud ketika melihat keajaiban itu. Keimanan Ibrahim semakin bertambah kepada Allah. Pada suatu hari, Raja Namrud beserta pengikutnya berburu. Ketika itu Nabi Ibrahim memasuki tempat berhala-berhala mereka dan menghancurkan semua berhala itu, kecuali satu berhala paling besar yang ia sisakan. Di leher berhala itu dikalungkan kapak yang telah menghancurkan berhala-berhala yang lain. Raja Namrud dan pengikutnya kaget ketika melihat berhala-berhalanya hancur di tempat peribadatan. Marahlah Raja Namrud. Dia langsung menuduh bahwa itu perbuatan Ibrahim yang telah menghancurkan berhala-berhala mereka. Karena Ibrahimlah yang selalu melarang penduduk untuk menyembah berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim pun ditangkap dan dihadapkan kepada Raja Namrud. "Hai Ibrahim, kamukah yang menghancurkan berhala-berhala itu?" tanya Raja Namrud. Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas, "Bukan aku yang menghancurkannya, tetapi berhala yang paling besar itu yang menghancurkannya." Buktinya kapak menghancur masih tergantung di lehernya. Mendengar jawaban tersebut, Raja Namrud sangat marah karena ia merasa dipermainkan. Namrud berkata, "Mana mungkin berhala itu dapat melakukan seperti yang kau katakan?" Nabi Ibrahim menjawab, "Nah, kalau begitu, mengapa kalian masih menyembah berhala-berhala yang tidak mampu berbuat apa-apa itu?" Mendengar perkataan Nabi Ibrahim, sebagian orang-orang segera menjadi pengikutnya. Hal inilah yang membuat Raja Namrud marah, lalu memerintahkan kepada prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Allah pun menolong Nabi Ibrahim. Api sama sekali tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Setelah api padam, keluarlah Nabi Ibrahim tanpa cedera sedikit pun. Setelah melihat peristiwa itu, banyak penduduk Babilonia yang menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Allah pun memberitahukan kepada Ibrahim dan pengikutnya untuk segera berhijrah ke Palestina, karena Allah akan menurunkan azab kepada Raja Namrud. Lalu Allah pun mendatangkan nyamuk-nyamuk ganas yang menggigit tubuh Raja Namrud dan pengikutnya hingga tewas. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut diutus oleh Allah ke negeri Sodom, yaitu suatu negeri yang penduduknya sangat durhaka kepada Allah. Mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan. Penduduk negeri itu memiliki akhlak yang bejat. Mereka suka merampok, mencuri, merampas hak orang lain, dan menganiaya orang lain. Selain itu, mereka tidak menyukai pernikahan sesama lawan jenis, seperti manusia normal. Tetapi mereka lebih menyukai perkawinan sesama jenis. Wahai saudaraku, sembahlah Allah karena hanya Dia Tuhan yang patut disembah. Dia dapat menolong kalian dari segala kesulitan jika kalian mau meminta, seru Nabi Lut di tengah kaum Sodom yang sedang menyembah berhala. Mendengar perkataan Nabi Lut, kaum Sodom pergi begitu saja tanpa menjawab sepatah kata. Semakin hari perilaku kaum Sodom semakin berani melakukan perbuatan maksiat. Mereka juga tidak segan-segan menganiaya pengikut Nabi Lut. Nabi Lut dengan sabar berdakwah kepada kaum Sodom. Ia selalu mengingatkan kepada kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Tetapi kaum Sodom tidak menerima nasihat Nabi Lut. Malah mereka berkata, "Hai Lut, kami sudah bosan dengan ocehanmu. Hentikan dakwahmu, kalau tidak kami akan mengusirmu beserta pengikutmu dari negeri ini." Nabi Lut yang mendengar ancaman kaumnya tetap tenang. Kemudian ia berkata, "Aku tidak akan menghentikan dakwahku ini karena Allah mengutusku kepada kalian untuk beriman kepadanya." Walaupun ia diusir dari daerahnya, Nabi Lut tetap berdakwah dengan sungguh-sungguh, sehingga kaum Sodom semakin marah. Mereka berusaha untuk melenyapkan Nabi Lut beserta pengikutnya dengan berbagai cara. Namun semua usaha itu tidak pernah berhasil. Setiap pulang ke rumahnya, Nabi Lut selalu dimarahi istrinya, karena istrinya mempunyai perilaku yang sama seperti kaum Sodom yang mencintai sesama jenis. Suatu malam Nabi Lut kedatangan 2 orang pemuda tampan-tampan. Akan tetapi Nabi Lut sangat risau dengan kedatangan 3 orang tamunya. Kemudian ia berkata, "Saudara-saudara, sebenarnya aku senang menerima kalian sebagai tamu, tetapi kondisi kota ini, keadaannya sedang kacau. Lebih baik kalian cepat meninggalkan kota ini."
Istri Nabi Lut yang melihat ada tamu di rumahnya langsung memberitahukan kepada kaum Sodom. Seketika rumah Lut dikepung oleh kaum Sodom yang kafir. "Hai Lut, serahkan 2 orang pemuda tampan itu kepada kami," ucap kaum Sodom. "Hai Lut, janganlah kau takut, kami adalah malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan kehancuran kaummu. Pergilah kalian semua, azab itu akan datang sebelum waktu subuh," ucap malaikat. Nabi Lut beserta pengikutnya segera meninggalkan negeri Sodom. Dengan kehendaknya, Allah membolak-balikkan negeri Sodom dengan dahsyat. Tidak lama kemudian hujan batu bercampur api turun dengan derasnya, disertai angin yang kencang. Sungguh hebat azab yang diturunkan Allah kepada kaum Lut. Dalam sekejap tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang istri, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari Siti Hajar inilah Nabi Ibrahim mempunyai anak yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim kemudian membawa istrinya Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi ke negeri Mekah, yang pada waktu itu masih berupa padang pasir kosong, belum didiami oleh manusia. Atas perintah Nabi Ibrahim, kembali ke negeri Syam untuk menemui istrinya, yaitu Siti Sarah. Suatu ketika Siti Hajar kehabisan air. Beliau sangat kehausan sehingga air susunya pun kering. Dalam usahanya mencari air, Siti Hajar berlari dari Bukit Safa dan Marwah. Tetapi beberapa kali pulang balik antara kedua bukit itu, ia tidak mendapatkan air juga. Siti Hajar kembali ke Ismail yang masih menangis sambil menghentak-hentakan kedua kakinya. Dengan izin Allah, memancarlah mata air di dekat Ismail yang menangis. Kemudian Siti Hajar tergesa-gesa untuk menampungnya. Sampai sekarang, telaga itu dinamakan Telaga Zam-Zam. Ketika Nabi Ibrahim kembali ke Mekah untuk menemui Ismail dan ibunya, tempat tinggal mereka telah berubah menjadi perkampungan yang sangat subur dan makmur. Siti Hajar dan Ismail hidup dalam kecukupan, tidak kekurangan. Dan Nabi Ibrahim sangat bersyukur kepada Allah karena doanya telah dikabulkan. Setiap malam Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Ia berkeyakinan ini adalah perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada Ismail. "Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang tersabar." Keesokan harinya Nabi Ibrahim membawa Ismail ke padang pasir. Iblis mencoba menggoda Nabi Ibrahim dan Ismail. Akan tetapi mereka berdua mengusir iblis dengan melempar kerikil. Ismail pun diletakkan di atas batu. Ketika pedang sudah sampir di leher Ismail, secepat kilat malaikat menarik Ismail dan menggantikannya dengan domba besar yang sehat. Setelah Ismail dewasa, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin. Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah dengan bebatuan. Setelah selesai, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar mengundang dan mengajak kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah anak Nabi Ibrahim dari Siti Sarah. Ishak berasal dari bahasa Ibrani yang berarti tertawa. Dinamakan demikian karena ketika Siti Sarah yang waktu itu sudah tua dan Nabi Ibrahim telah berusia lanjut, Siti Sarah tertawa disebabkan karena gembira bercampur heran ketika malaikat mengabarkan bahwa ia akan memperoleh seorang anak laki-laki. "Wahai kekasih Allah, engkau akan diberi anak laki-laki dari istri pertamamu Sarah. Apabila besar nanti, dia akan menjadi nabi yang taat dan bijaksana," ucap malaikat itu. Tidak lama kemudian Bunda Sarah mengandung. Setelah 9 bulan mengandung, Bunda Sarah melahirkan bayi laki-laki. Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah sangat senang. Mereka mendidik Ishak kecil dengan nilai-nilai tauhid. Setelah dewasa, Nabi Ishak tumbuh menjadi pemuda yang soleh dan taat. Dia tidak lupa beribadah kepada Allah. Tidak hanya itu, Nabi Ishak juga sangat rajin membantu kedua orang tuanya dalam bekerja. Dia tidak pernah mengecewakan dan menyakiti hati kedua orang tuanya. Ia selalu mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya, seperti membuat makanan untuk ibu dan bapaknya, memberikan minum unta dan hewan ternak lainnya. "Wahai anakku, engkau sudah besar, ilmumu juga bertambah. Mari kita berdakwah ke rakyat Palestina untuk mengajak mereka masuk Islam," ucap Nabi Ibrahim kepada Ishak. Sehingga Nabi Ishak sudah terbiasa berdakwah untuk penduduk Palestina. "Wahai Ishak, aku ingin berbagi tugas dakwah kepadamu. Engkau berdakwah di daerah Kanan dan Sam," ucap Nabi Ibrahim. Nabi Ishak pun menyanggupi permintaan Nabi Ibrahim.
Setelah cukup umur, Nabi Ishak dinikahkan dengan Rifkah, seorang wanita soleh. Rifkah sendiri adalah putri saudara kandung Nabi Ibrahim yang bernama Bituail bin Nahur. Setelah menikah, Nabi Ishak semakin bersemangat dalam berdakwah. Dia tidak kenal lelah mengajak penduduk Palestina untuk beriman kepada Allah, serta menyuruh meninggalkan segala perbuatan maksiat. Penduduk Palestina menerima dakwah Nabi Ishak dengan tangan terbuka. Banyak dari mereka yang beriman kepada Allah. Nabi Ishak alaihissalam jadi orang terkemuka. Allah memberikan putra kepada Nabi Ishak, seorang anak laki-laki yang bernama Yakub, yang kelak melanjutkan dakwahnya. Pada usia 180 tahun, Nabi Ishak didatangi oleh malaikat Israel. "Wahai Nabi Allah, aku ditugaskan oleh Allah untuk menjemputmu." "Wahai malaikat, laksanakanlah perintahnya, aku sudah siap," ucap Nabi Ishak kepada malaikat Israel. Nabi Ishak pun meninggal di Madinah. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah anak Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub diutus Allah untuk menyeru umat manusia di negeri Kanaan untuk beriman kepada Allah. Nabi Yakub mendapat wasiat dari Nabi Ishak ayahnya untuk menemui paman yang ada di Babilonia. Di perjalanan, Nabi Yakub selalu ditegur oleh penduduk Palestina karena ia terkenal baik hati dan suka menolong antara sesamanya. Pada waktu itu, udara sangat panas sekali, sehingga Nabi Yakub mencari tempat untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, ia bermimpi banyak para malaikat yang turun ke bumi. Dalam mimpinya, Allah berpesan, "Wahai hambaku, engkau akan mendapatkan berkah dariku. Kelak keturunanmu akan banyak dan menguasai bumi." Nabi Yakub pun terbangun dari tidurnya. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya. Nabi Yakub mempunyai 2 orang istri yang bersaudara, yaitu Laya dan Rahil. Pada saat itu pernikahan seperti itu diperbolehkan, karena pada waktu itu belum dilarang. Dari keempat istrinya itu, Yakub memperoleh 12 orang anak laki-laki. Laya melahirkan Samun, Robin, Lawa, Yahuza, Zabulon, dan Yakusir. Rahil melahirkan Yusuf dan Benyamin. Rahil meninggalkan dunia setelah melahirkan Benyamin, sedangkan dari Balha dan Zulfa masing-masing melahirkan 2 orang anak laki-laki. Anak-anak Yakub ini yang menjadi cikal bakal kabilah-kabilah Bani Israel. Dalam usia lanjut, Nabi Yakub tinggal bersama anaknya, yakni Nabi Yusuf di Mesir. Sebelum meninggal, Nabi Yakub memanggil seluruh anak-anaknya. Kemudian ia bertanya, "Siapakah yang akan kalian sembah setelah aku meninggal?" Dengan serempak mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhan, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak engkau, Tuhan Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan Allah yang Maha Esa, dan kami semua akan tunduk dan patuh kepadanya." Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub yang mempunyai wajah tampan. Beliau sangat disayang oleh bapaknya, melebihi saudara-saudaranya yang lain, sehingga menimbulkan kedengkian bagi saudaranya yang lain. Suatu ketika Yusuf bermimpi ada 11 bulan dan 11 matahari tunduk kepadanya. Hal ini diceritakan kepada bapaknya, dan bapaknya menjawab, "Hai anakku, hendaknya mimpi itu jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir mereka akan menganiayamu. Sesungguhnya Allah akan melimpahimu dengan kemuliaan." Karena tidak menyukai Yusuf, saudara-saudaranya membuat rencana untuk mencelakai Yusuf. Mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Yusuf bermain-main bersama. Mereka berjanji akan menjaga Yusuf dengan sebaik-baiknya. Walaupun berat hati, Nabi Yakub mengizinkannya. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, lalu mereka pulang pada sorenya sambil membawa baju Yusuf yang sudah dilumuri darah buatan. Mereka berkata bohong kepada Yakub bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala. Nabi Yakub yang telah diberitahu oleh Allah bahwa mereka berbohong. Yusuf ditolong oleh musafir yang mau mengambil air di dalam sumur. Lalu musafir tersebut menjual Yusuf ke Kitfir, seorang pejabat negara Mesir. Kebetulan Zulaika istrinya tidak mempunyai anak. Oleh mereka Yusuf dijadikan anak angkat. Yusuf tumbuh menjadi pemuda tampan, sehingga Zulaika jatuh cinta terhadapnya. Pada suatu hari, Zulaika ingin bercinta dengan Yusuf. Yusuf pun menolak ajakan Zulaika.
Kemudian ia hendak pergi keluar rumah, akan tetapi Zulaikha mengejarnya dari belakang, sehingga baju Yusuf sobek. Bertepatan itu, Kitfir datang dan melihat apa yang terjadi. Karena takut dan malu, Zulaikha menuduh bahwa Yusuf mau berbuat jahat kepadanya. Tetapi Yusuf menolak tuduhan Zulaikha. Pada waktu itu ada seorang wanita dari keluarga wanita yang baik. Dengan kehendak Allah, bayi itu bisa berbicara dan menjadi saksi. Jika baju Yusuf sobek di depan, maka Yusuflah yang salah. Tetapi jika baju Yusuf sobek di belakang, maka Zulaikha lah yang bersalah. Setelah diperiksa, ternyata baju Yusuf sobek di belakang. Terbukti Zulaikha bersalah. Demi menjaga nama baik keluarga Kitfir, Yusuf rela dipenjara oleh mereka. Pada suatu ketika, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk badannya dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Beliau juga melihat 7 tangkai gandum kering kerontang tanpa buah. Baginda Raja menanyakan arti mimpinya kepada seluruh orang yang pandai yang ada di Mesir. Tidak ada yang mampu menakwilkan mimpi raja. Lalu mimpi itu ditanyakan kepada Nabi Yusuf. Ia pun berkata, 7 tahun ini perbanyaklah persediaan makanan, karena kerajaan akan dilanda musim kemarau panjang selama 7 tahun. Lalu siapkanlah bibitnya untuk musim tanam. Lalu akan datang musim hujan yang menyuburkan tanah. Raja pun puas dengan jawaban Yusuf karena masuk akal. Oleh Raja Mesir, Yusuf pun diangkat menjadi Menteri Ekonomi. Apa yang diramalkan Nabi Yusuf pun terbukti. Selama 7 tahun Mesir dilanda musim kering. Ketika datang musim paceklik, negeri Mesir tidak kekurangan bahan makanan. Banyak dari negara lain beramai-ramai meminta bahan makanan ke kerajaan Mesir, termasuk saudara-saudara Nabi Yusuf pun meminta bahan makanan. Saudara-saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf, akan tetapi Nabi Yusuf masih mengenali mereka. Apakah keluarga kalian datang semua ke sini? Tanya Nabi Yusuf. Tidak, adik kami menjaga ayah kami yang sudah tua dan buta, jawab mereka. Setelah memberi bahan makanan kepada saudara-saudaranya, Nabi Yusuf pun memberikan selendang dan menyuruh untuk mengusapkannya kepada ayah mereka yang buta. Setelah sembuh, bawalah semua keluarga kalian ke sini, ucap Nabi Yusuf. Setelah tiba di rumah, mereka langsung menemui ayah mereka dan langsung mengusapkan selendang yang diberikan Nabi Yusuf. Dengan kehendak Allah, Nabi Yakub pun sembuh dan bisa melihat lagi. Nabi Yakub yakin selendang yang diusap ke matanya adalah punya Yusuf. Nabi Yakub bersama anak-anaknya datang ke negeri Mesir. Nabi Yusuf menyambut dengan sukacita. Ia pun memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan saudara-saudaranya. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah anak Nabi Ishak. Beliau adalah seorang rasul yang kaya raya dan mempunyai banyak anak. Meskipun kaya raya, namun Nabi Ayub tidak pernah melupakan ibadah kepada Allah. Iblis tidak senang terhadap Nabi Ayub karena ia termasuk hamba-hamba yang soleh. Kemudian iblis meminta izin kepada Allah. Wahai Allah, wajar saja Ayub rajin beribadah kepadamu karena dia memiliki harta yang banyak. Aku yakin kalau Ayub jatuh miskin, dia tidak lagi akan beribadah kepadamu lagi, ya Allah. Izinkan aku menggoda, pinta iblis. Wahai iblis, ketahuilah, Ayub beribadah kepadaku karena dia ikhlas dan hanya mengharapkan ridhoku. Engkau tak akan mampu menggodanya. Aku mengizinkan engkau menggodanya. Setelah mendapat izin dari Allah, iblis pun mengumpulkan bala tentaranya. Lalu bala tentara iblis membakar harta kekayaan yang dimiliki Nabi Ayub. Wahai Ayub, kenapa engkau masih beribadah kepada Allah sedangkan hartamu sudah terbakar? Ucap iblis. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua dari Allah dan kini kembali kepadanya, jawab Nabi Ayub. Iblis pantang menyerah. Kemudian ia membunuh semua anak-anak Nabi Ayub. Wahai Ayub, Allah murka terhadapmu. Anak-anakmu mati semua. Kenapa engkau masih menyembahnya? Kata iblis. Setelah sholat, Nabi Ayub berkata, Hai iblis terkutuk, harta dan anak adalah titipan dari Allah. Dia berhak mengambil apa yang ada pada hambanya. Semoga aku termasuk tergolong hamba-hamba yang sabar, ucap Nabi Ayub. Iblis pun semakin emosi mendengar ucapan Nabi Ayub. Kemudian dia meniupkan penyakit ke seluruh tubuhnya, penyakit yang tidak ada obatnya. Seluruh anggota tubuh Nabi Ayub menjadi busuk dan bau. Pasti engkau tak akan beribadah kepada Allah lagi.
aku yakin kesabaranmu akan habis," ledek iblis sambil tertawa. Penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub sangat mengerikan. Seluruh kulit dan dagingnya menjadi busuk. Tidak hanya itu, banyak sekali ulat-ulat kecil yang memakan daging busuk itu. Para tetangganya yang dulu baik satu persatu meninggalkannya karena takut tertular oleh penyakit yang diderita Nabi Ayub. Mereka pun mengusir Nabi Ayub dari tempat tinggalnya. Yang bisa dilakukan Nabi Ayub hanya berbaring di atas kasur, tetapi dia tetap bersabar. Lisannya tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Bertahun-tahun dia menderita penyakit tersebut. Dia tidak pernah mengeluh karena Allah, karena penyakit yang dideritanya. Nabi Ayub hanya berdoa kepada Allah, "Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah hati dan lisan yang aku miliki dimakan oleh ulat-ulat ini." Allah pun mengabulkan doa Nabi Yakub. Ulat-ulat itu tidak memakan hati dan lisan Nabi Ayub. Suatu ketika, Nabi Ayub memanggil istrinya Rahmah, akan tetapi istrinya tidak datang. Kemudian dia berjanji akan memukul istrinya karena kelalaiannya. "Wahai Rahmah, apabila aku telah sembuh, aku berjanji akan memukulmu," ucap Nabi Ayub. Kondisi Nabi Ayub semakin lemah. Tiba-tiba dia terjatuh dari kasurnya. Dia hanya mengucapkan istighfar. Dengan kehendak Allah, ketika kakinya menghantakkan tanah, tiba-tiba keluar air yang segar dan jernih. Kemudian Nabi Ayub meminum dan mandi menggunakan air itu. Atas izin Allah, penyakit yang diderita Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Ketika kembali ke rumah istrinya, kaget melihat kondisi Nabi Ayub yang sembuh total. Dia bersyukur kepada Allah karena telah menyembuhkan suaminya. Setelah sembuh, Nabi Ayub pun melaksanakan nazarnya, yaitu memukulnya dengan sapu lidi. Ia pun memukulnya dengan lembut. Karena kesabaran Nabi Ayub, Allah memberikan rezeki yang berlipat-lipat kepadanya. Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib adalah keturunan Nabi Lut. Beliau diutus ke negeri Madian untuk menginsafkan penduduknya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala, menipu, mengurangi takaran timbangan, merampok, dan banyak lagi yang mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Pernah suatu ketika seorang kakek membeli sekarung gandum untuk keluarganya. Sampai di rumah, kakek itu kecewa karena gandum yang ia beli mereka ganti dengan pasir. "Ya Allah, Engkau maha mendengar doa hamba-hambamu yang terzolimi. Utuslah seorang nabimu yang memperbaiki akhlak kaum Madian yang bejat, agar kami tidak lagi tertindas seperti sekarang." Begitulah doa kakek itu. Dengan sabar Nabi Syuaib berdakwah kepada kaum Madian. "Wahai kaum Madian, berimanlah kalian kepada Allah, karena Allah lah yang memberi kalian rezeki yang melimpah ruah ini," kata Nabi Syuaib. Kaum Madian tidak mendengarkan ucapan Nabi Syuaib. Mereka meninggalkannya. Nabi Syuaib pun meninggalkan kaum Madian. Ia pun pergi menemui pemimpin kaum Madian. "Wahai tuan-tuan, belalah kaum miskin yang terzolimi. Tolonglah rakyat kalian yang kelaparan. Hukumlah para pedagang yang mengurangi timbangan. Apabila kalian menjalankan itu semua, rahmat Allah akan turun kepada kalian," ucap Nabi Syuaib. "Hai Syuaib, hentikan dakwahmu kepada kaum Madian, atau kamu dan pengikutmu akan kuusir dari negeri ini," ucap pemimpin kaum Madian dengan emosi. Lalu Nabi Syuaib mendatangi para pedagang di pasar. "Wahai saudaraku, berlakulah adil dalam jual beli. Janganlah kalian mengurangi timbangan, karena Allah tidak menyukai orang yang tidak berlaku adil," ucap Nabi Syuaib. Para pedagang pun tidak mendengarkan nasihat Nabi Syuaib. Perbuatan kaum Madian dalam berbuat maksiat semakin berani. Mereka pun tidak segan-segan menyiksa pengikut Nabi Syuaib. Harta benda mereka dirampas dan dipaksa kembali menyembah berhala. Tidak hanya itu, rumah-rumah mereka dihancurkan. Nabi Syuaib yang melihat ini mencoba untuk memperingati. "Wahai kaum Madian, hentikan perbuatan kalian terhadap pengikutku. Allah akan menurunkan azab kepada kalian, karena kalian termasuk orang yang berbuat zolim," ucap Nabi Syuaib. Kaum Madian pun menentang ancaman yang dikatakan Nabi Syuaib. "Hai Syuaib, datangkanlah azab Tuhanmu, kami ingin merasakannya," ucap kaum Madian. Allah memerintahkan kepada Nabi Syuaib untuk meninggalkan daerah Madian, karena Allah akan menurunkan azabnya. Kaum Madian bergembira karena menganggap telah berhasil mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya. Tidak lama kemudian Allah menurunkan azabnya kepada kaum Madian berupa awan hitam yang menyelimuti seluruh wilayah itu. Awan-awan hitam itu mengeluarkan api yang sangat panas, ditambah suara guntur
yang menewaskan seluruh orang-orang kafir itu. Negeri Madian dalam sekejap hancur lebur. Nabi Harun alaihissalam. Allah menyuruh Nabi Musa untuk meninggalkan Bani Israel selama 30 hari. Lalu ia berpesan kepada Nabi Harun, "Wahai Harun, pimpinlah Bani Israel selama aku pergi, karena aku akan menerima kitab Taurat dari Allah." Setelah Nabi Musa pergi, Bani Israel tidak lagi menyembah Allah. Mereka menyembah patung sapi dari emas yang dibuat oleh Samiri. "Wahai Bani Israel, sembahlah patung sapi ini, karena patung sapi ini dapat mengeluarkan suara," ucap Samiri kepada Bani Israel. Kaum Bani Israel pun menyembah patung sapi itu. Mereka menganggap patung sapi itu penjelmaan Allah. Nabi Harun mencoba untuk menasihati Bani Israel. "Wahai Bani Israel, kembalilah kalian ke jalan yang lurus. Hanya Allah Tuhan yang patut kalian sembah, bukan patung sapi itu," ucap Nabi Harun. Hanya sedikit dari kaum Israel yang mau mendengar ajakan Nabi Harun. "Wahai Bani Israel, sembahlah patung sapi ini, karena patung ini adalah penjelmaan Allah. Kalian jangan takut kepada Musa, ia tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Sudah lebih dari 30 hari, seru Samiri kepada Bani Israel. Setelah selesai menerima wahyu, selama 40 hari Nabi Musa kembali ke Bani Israel. Ia terkejut melihat Bani Israel sedang menyembah patung emas sapi. Kemudian Nabi Musa menanyakan hal itu kepada Nabi Harun. "Selama kamu pergi, Samiri mengajak Bani Israel untuk menyembah patung sapi itu," ucap Nabi Harun. Musa lalu menemui Bani Israel, lalu ia berkata, "Wahai Bani Israel, apakah kalian sudah lupa siapa yang menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun?" Tidak ada yang berani menjawab perkataan Nabi Musa. Mereka mengakui kesalahan dan menyesal telah mengikuti ajaran Samiri. Nabi Musa mengusir Samiri beserta pengikutnya yang murtad. Nabi Musa alaihissalam. Dahulu kala Mesir dipimpin oleh Fir'aun, seorang raja yang kejam dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk membunuh seluruh bayi laki-laki dari Bani Israel. Kelak, bayi-bayi itu yang akan menghancurkan kerajaan seperti dalam mimpinya. Ketika Musa lahir, Allah memberikan ilham kepada ibunda Musa untuk menghanyutkan anaknya ke sungai Nil. Oleh ibunda Musa, Musa dimasukkan ke dalam peti, lalu peti itu dihanyutkan ke sungai Nil supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun. Allah pun menyelamatkan Musa. Musa ditemukan oleh istrinya Fir'aun di sungai Nil. Dari awal Fir'aun mulai curiga bahwa bayi yang dibawa istrinya adalah bayi yang akan menggulingkan kekuasaannya. Musa menjadi seorang pemuda yang taat. Pada suatu hari, Musa melihat ada keributan antara orang Mesir dengan Bani Israel. Musa mencoba melerai kedua orang itu. Tidak sengaja Musa memukul orang Mesir hingga tewas. Musa menyesali perbuatannya. Ia pun memohon ampunan kepada Allah. Raja Fir'aun mengetahui hal itu, kemudian dia menyuruh kepada pasukannya untuk menangkap Musa. Musa menyelamatkan dirinya ke kota Madian. Di sana ia bertemu dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib pun menikahkan putrinya Suhafira dengan Musa, tetapi dengan syarat Musa harus bekerja di kebunnya selama 8 bulan. Di Bukit Tursina, Allah mengangkat Musa menjadi nabi. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang sangat besar dan tangannya yang bisa memancarkan cahaya. Nabi Musa bersama Nabi Harun sepupunya mendatangi Raja Fir'aun. "Wahai Fir'aun, aku utusan Tuhan. Aku mengajak kamu beriman kepada Allah," ucap Nabi Musa. Mendengar hal itu Raja Fir'aun marah, lalu ia berkata, "Hai Musa, tunjukkan kepadaku bahwa kamu adalah utusan Tuhan." Musa pun memperlihatkan kedua tangannya yang bisa memancarkan cahaya. Semua orang yang melihat pada saat itu tertunduk, termasuk Raja Fir'aun. "Kau pasti menggunakan sihir, Musa," teriak Raja Fir'aun. Ia pun mengumpulkan para tukang sihir di tanah lapang. Para penduduk Mesir berkumpul. Mereka ingin melihat siapa yang hebat antara Musa melawan tukang sihir Raja Fir'aun. Para tukang sihir itu melempar tali yang kemudian berubah menjadi ular-ular kecil. Kemudian Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, yang kemudian berubah pula menjadi seorang ular yang sangat besar dan memakan ular-ular kecil itu. Melihat peristiwa itu, para penyihir itu menyatakan keimanan kepada Allah. Raja Fir'aun marah karena banyak rakyatnya yang beriman kepada Allah. Ia tidak segan-segan membunuh pengikutnya Nabi Musa. Raja Fir'aun berencana membunuh Musa dan pengikutnya. Allah menyuruh Nabi Musa beserta pengikutnya untuk meninggalkan Mesir. Nabi Musa dan pengikutnya menuju Palestina pada malam harinya. Fir'aun yang mengetahui Musa dan pengikutnya telah meninggalkan Mesir, langsung ia dengan pasukan berkuda mengejar Musa dan pengikutnya. Fir'aun dengan cepat mengejar Nabi Musa. Para pengikut Nabi Musa sudah mulai panik.
Di depan mereka terbentang Laut Merah dan di belakang mereka Fir'aun dengan pasukannya. Allah pun menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Lalu terbelahlah Laut Merah sehingga Nabi Musa dan pengikutnya dapat menyeberang dengan selamat. Sementara itu Fir'aun dan pasukannya terus mengejar. Namun ketika sampai di pertengahan laut, air pun bertemu kembali. Maka binasalah Fir'aun dan pasukannya. Nabi Musa menerima kitab Taurat sebagai pedoman hidup Bani Israel. Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah Nabi Ilyas wafat, Bani Israel kembali kafir. Mereka kembali mengerjakan perbuatan maksiat, seperti mencuri, berjudi, berfoya-foya di patung berhala Baal. Mereka mengira tidak ada yang melarang mereka berbuat maksiat, karena Ilyas sudah wafat. Tetapi Allah memutus Nabi Ilyas kepada kaum Bani Israel. Wahai Bani Israel, kembalilah kalian ke jalan yang lurus. Apakah tidak cukup azab Allah turun kepada kalian, ucap Nabi Ilyas. Kaum Bani Israel tidak mengindahkan ucapan Nabi Ilyas. Mereka semakin berani berbuat maksiat. Mereka juga tidak segan-segan menyiksa pengikut Nabi Ilyas untuk kembali menyembah berhala Baal. Bani Israel semakin berani menyiksa pengikut Nabi Ilyas. Mereka tidak segan-segan mengusir pengikut Nabi Ilyas dari tempat tinggal mereka. Tidak hanya itu, Bani Israel juga tidak segan-segan membunuh pengikut Nabi Ilyas yang melawan mereka. Bani Israel mengira dengan menyiksa para pengikut Nabi Ilyas, mereka akan kembali menyembah berhala seperti dahulu kala. Nabi Ilyas tidak sanggup berdakwah kepada Bani Israel karena perbuatan maksiat mereka semakin berani. Sebagian pengikutnya ikut bergabung melakukan perbuatan maksiat. Suatu hari ia melihat anak kecil terlantar di padang pasir. Sepertinya anak kecil itu ditelantarkan orang yang tidak bertanggung jawab. Anak kecil itu diasuh oleh Nabi Ilyas. Nabi Ilyas mendidik anak itu dengan penuh kasih sayang. Ia menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah. Sebelum wafat, Nabi Ilyas berwasiat, rawatlah anak ini dengan baik, dia anak yatim piatu. Para pengikut Nabi Ilyas pun menyanggupinya. Setelah Nabi Ilyas wafat, para pengikutnya bersama anak yatim itu mencari tempat lain untuk menyebarkan dakwah Islam ke wilayah lain. Allah pun menghukum Bani Israel dengan azabnya berupa kemarau yang berkepanjangan, sehingga seluruh hewan ternak mati dan orang-orang kafir itu pun mati kelaparan akibat azab yang diturunkan oleh Allah. Nabi Zulkifli alaihissalam. Pada waktu itu, negeri Syam dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua. Raja tersebut tidak mempunyai keturunan. Pada suatu hari, raja mengumpulkan seluruh rakyatnya. Ia berencana mencari seorang pengganti dirinya. Wahai rakyatku, aku ingin penggantiku kelak adalah seorang yang taat pada Allah. Sepanjang umurnya ia harus berpuasa pada siang hari dan pada malam hari. Ia juga harus melaksanakan sholat malam, serta ia harus mempunyai sifat sabar, ucap Raja Syam. Rakyat yang hadir pada saat itu hanya terdiam. Mereka tidak berani mengangkat tangannya. Mereka menganggap persyaratan itu sangatlah berat. Tiba-tiba dari tengah kerumunan masyarakat, ada seorang yang berani maju, mengangkat tangannya. Dia adalah Basyar. Kemudian ia berkata, hamba sanggup menjalankan semua persyaratan yang baginda raja sebutkan. Raja dan rakyat yang hadir sangat kaget dengan ucapan Basyar. Hai anak muda, janganlah kau main-main. Apa kau sanggup menjalankan semua persyaratan yang telah aku sebutkan tadi? Ucap Raja Syam. Basyar menjawab, insya Allah aku sanggup menjalankan semua persyaratan yang baginda sebutkan. Pada hari itu diangkatlah Basyar menjadi raja. Kemudian ia mendapat julukan Zulkifli, yang artinya orang yang sanggup memegang dan menjalankan amanah. Selama menjadi raja, Nabi Zulkifli selalu berpuasa pada siang hari dan beribadah malam hari. Ia memimpin negeri Syam menjadi lebih baik. Sifat setan yang tidak senang melihat hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian dia mencoba membuat Nabi Zulkifli marah terhadap dirinya. Pada suatu malam, setan yang menyerupai manusia datang ke tempat Nabi Zulkifli. Ia minta permasalahan diselesaikan oleh Nabi Zulkifli. Tetapi para pengawal istana melarangnya masuk karena hari sudah larut malam. Maaf tuan, lebih baik Anda kembali lagi ke sini besok pagi, ucap pengawal itu.
Tidak bisa. Aku ingin bertemu langsung dengan raja, ucap orang itu. Nabi Zulkifli yang mendengar ada keributan langsung keluar. Kemudian ia berkata, "Pengawal, biarkan dia masuk." Oleh Nabi Zulkifli, tamu itu dipersilakan menceritakan masalahnya. Akan tetapi tamu hanya mengumpat kepada Nabi Zulkifli. Dia ingin membuat Nabi Zulkifli marah terhadap dirinya. Yang dilakukan Nabi Zulkifli hanyalah bersabar sehingga membuat tamu itu bosan dan minta izin untuk pulang. Para pengawal bertanya, "Sebenarnya siapakah tamu itu, Tuhan?" Nabi Zulkifli menjawab, "Tamu itu adalah setan." Nabi Zulkifli mendapat kabar dari anak buahnya, ada wilayah yang tidak mau beriman kepada Allah. Selain itu, orang-orang kafir tersebut mau menyerang negeri yang dipimpin oleh Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli mengumpulkan bala tentaranya. Kemudian ia berkata, "Wahai rakyatku, persiapkanlah diri kalian semua untuk berperang. Karena negeri yang kita cintai ini akan diserang oleh orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah. Mereka telah berani membunuh utusan yang aku kirim. Siapa yang berperang menegakkan agama Allah, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan apabila dia mati, dia akan mati syahid." Para pasukan itu yang mendengar orasi Nabi Zulkifli, semangat mereka timbul untuk mengalahkan orang-orang kafir itu. Nabi Zulkifli sendiri langsung memimpin pasukannya. Peperangan pun tidak bisa dihindari. Para kaum kafir itu sangat terkejut melihat semangat perang bala tentara Nabi Zulkifli. Peperangan tersebut pun akhirnya dimenangkan oleh Nabi Zulkifli. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim, yang ke-12 dari istrinya Siti Sarah. Dengan demikian, ia masih keturunan Nabi Ishak. Beliau memegang tampuk pemerintahan sesudah Raja Talut. Suatu ketika, pasukan Bani Israel terdesak oleh pasukan Palestina kuno yang dipimpin oleh raja mereka, yakni Jalut. Jalut terkenal dengan bentuk tubuhnya yang tinggi besar. Setiap berperang, ia selalu memenangi peperangan tersebut. Dari Bani Israel tidak ada yang berani menghadapi Raja Jalut. Tiba-tiba dengan gagah berani, Daud maju menghadapi Jalut yang membawa gadanya. Nabi Daud segera mengarahkan ketapel batu ke arah mata Jalut, sehingga Jalut roboh seketika. Bani Israel pun berterima kasih kepada Nabi Daud karena ia telah berhasil mengalahkan Jalut. Kemudian ia dinikahkan dengan putri pemimpin Bani Israel yang bernama Mikhail, yang cantik rupawan. Nabi Daud bersyukur kepada Allah karena telah memberikan rezeki kepadanya. Raja pada saat itu tidak senang terhadap Nabi Daud karena Bani Israel lebih mencintai Nabi Daud daripada dirinya. Timbul sifat iri dalam diri raja tersebut. Dia ingin menyingkirkan Daud. Raja memerintahkan Nabi Daud untuk menaklukkan kota Kanaan. Beliau hanya diberi pasukan yang sedikit supaya tidak mungkin menang. Dalam peperangan itu Allah membantu Nabi Daud untuk memenangi peperangan tersebut. Kemenangan itu tidak membuat raja senang karena Bani Israel lebih membanggakan Nabi Daud daripada dirinya. Raja kehabisan akal, kemudian ia mengusir Nabi Daud dan istrinya. Alangkah terkejut raja melihat seluruh rakyatnya berbondong-bondong mengikuti Nabi Daud. Akhirnya raja memanggil kembali Nabi Daud. Ia mengakui kehilafannya. "Daud, maafkanlah kesalahanku. Sudah sepantasnya engkau menggantikan diriku menjadi raja." Di bawah kepemimpinan Nabi Daud, Bani Israel hidup makmur sentosa. Mereka pun menjadi orang-orang soleh. Allah pun menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud untuk menggantikan kitab Taurat Nabi Isa. Seluruh alam mendoakan Nabi Daud. Nabi Daud mendengar ada kaum Allah yang tidak mau beriman kepada Allah. "Wahai saudaraku, mengapa kalian tidak mau beribadah dan berzikir pada hari Sabtu?" tanya Nabi Daud dengan sopan. "Hai Daud, kamu tahu kenapa kami tidak bisa beribadah pada hari Sabtu? Karena pada hari itu ikan berlimpah yang membuat kami kaya seperti sekarang," ucap kaum Ailah dengan sombong. Nabi Daud terus berdakwah kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar, bahkan sudah berani mengejek Nabi Daud. Allah memberikan hukuman kepada kaum Ailah berupa ombak yang sangat besar, sehingga menghancurkan kapal-kapal dari mereka, sehingga seluruh kaum Ailah binasa semua. Kemudian Allah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Selain itu memberikan suara merdu kepada Nabi Daud dan mampu melunakkan besi dengan tangannya. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman naik tahta menjadi raja menggantikan ayahnya Nabi Daud. Allah telah memberikan kecerdasan kepadanya. Ia bisa berbahasa binatang, dapat mengendarai angin,
memiliki kekayaan yang melimpah ruah dan dapat memerintahkan jin. Keistimewaan yang dimilikinya tidak membuat ia lupa diri, malah bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Sulaiman melakukan perjalanan dengan rombongannya. Ia melihat dari jauh Raja Semut sedang sibuk untuk menyuruh anak buahnya masuk dalam sarangnya. "Wahai pasukanku, berhentilah sebentar, karena teman-teman kita semut ingin masuk ke dalam sarangnya," ucap Nabi Sulaiman. Raja Semut pun berterima kasih kepada Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, burung hut-hut melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa negeri Saba tidak beriman kepada Allah. Tetapi negeri itu menyembah api. Negeri itu dipimpin oleh ratu yang cantik jelita. Nabi Sulaiman menyuruh burung hut-hut untuk menyampaikan surat kepada Ratu Balkis. "Aku mengajak dia beriman kepada Allah," ucap Nabi Sulaiman. Burung hut-hut langsung pergi ke negeri Saba. Ratu Balkis kaget menerima surat dari seekor burung. Kemudian ia membacakannya di depan para menterinya. "Aku, Sulaiman, Nabi Allah yang Maha Kuasa, lagi dan penyayang. Berimanlah kalian kepada Allah, datanglah ke istanaku. Kami utusan Ratu Balkis. Kami berikan hadiah ini untuk Baginda," ucap utusan itu dengan sopan. Nabi Sulaiman menolak pemberian itu. "Maaf, aku tidak membutuhkannya. Aku hanya ingin kalian beriman kepada Allah. Bila tidak mau beriman, maka kami akan memerangi kalian," ucap Nabi Sulaiman. Dengan bantuan Allah, Nabi Sulaiman dapat memindahkan kerajaan Ratu Balkis ke istananya. Ratu Balkis kagum melihat megah dan besarnya istana Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balkis ingin menemui Nabi Sulaiman, ia melewati lantai yang menyerupai air. Lalu ia mengangkat jubahnya sampai terlihat betisnya. Nabi Sulaiman malu dan menundukkan pandangannya. "Yang engkau injak itu lantai berkaca. Kami membuat ini semua dengan kehendak Allah." Akhirnya Ratu Balkis beserta pengikutnya beriman kepada Allah, dan Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Balkis. Mereka hidup dengan bahagia. Nabi Sulaiman wafat ketika ia sedang duduk di kursi singgasananya. Ia sedang mengawasi bangsa jin membangun masjid. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui Nabi Sulaiman wafat. Ia baru diketahui wafat setelah tongkatnya habis dimakan rayap, dan ia bersujud di tanah. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Kaum Bani Israel adalah kaum yang sangat ingkar kepada Allah. Mereka tidak lagi menyembah Allah, akan tetapi mereka menyembah patung wanita yang bernama Baal. "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhan yang menciptakan bumi ini. Patung itu tidak bisa berbuat apa-apa," ucap Nabi Ilyas. Ajakan Nabi Ilyas tidak mereka dengarkan, malah mencemoohkan Nabi Ilyas. "Hai Ilyas, Allah itu Tuhan kami dulu. Sekarang kami sudah punya Tuhan yang baru," ejek kaum Bani Israel. Bani Israel dalam melakukan perbuatan maksiat semakin berani. Mereka tidak segan merampok, mencuri, minum minuman keras, dan berjudi. Mereka sangat bangga melakukan perbuatan itu. Kaum miskin mereka tindas. Harta yang mereka miliki dirampas. Nabi Ilyas yang melihat itu mencoba menasihati mereka. "Wahai kaum Bani Israel, hentikan perbuatan kalian, karena Allah akan murka terhadap kalian." Bani Israel tidak suka terhadap dakwah Nabi Ilyas yang melarang mereka berbuat maksiat dan menyembah berhala Baal. Mereka berencana akan menyiksa pengikut Nabi Ilyas. Para pengikut Nabi Ilyas mereka siksa dan kucilkan, sehingga kehidupan pengikut Nabi Ilyas sangat menyedihkan. "Kalau kalian menginginkan makanan ini, kalian harus meninggalkan ajaran Ilyas, dan kalian harus kembali menyembah berhala Baal, atau kalian akan kami siksa sampai mati," ucap pemuka Bani Israel. Nabi Ilyas melihat perbuatan Bani Israel sudah melampaui batas. Kemudian ia berdoa, "Ya Allah, datangkanlah kemarau kepada Bani Israel agar mereka sadar." Lalu Allah menurunkan azabnya berupa kemarau kepada Bani Israel, sehingga kehidupan mereka berubah total menjadi miskin. Mereka mengira itu azab dari Baal karena tidak mau mencegah dakwah Nabi Ilyas. Nabi Yunus alaihissalam.
Nabi Yunus, seorang yang soleh sejak masa kecilnya. Beliau suka berbuat baik dan tidak pernah lalai beribadah kepada Allah. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Ninawa. Sudah menjadi sifatnya, Bani Israel suka melanggar perintah Allah. Begitu juga dengan kaum Ninawa. Mereka tidak menyembah Allah sebagai Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala. Berhala itu diberi nama oleh mereka Ushtar. Wahai kaum Ninawa, sembahlah Allah, karena Dia Tuhan yang Maha Pencipta. Dialah yang menciptakan bumi beserta isinya. Berhala Ushtar tidak bisa berbuat sesuatu apapun untuk kalian, karena dia tidak bisa mendengar, seru Nabi Yunus kepada kaum Ninawa yang sedang menyembah berhala. Tapi kaum Ninawa tidak ada yang menghiraukan perkataan Nabi Yunus. Mereka malah meninggalkan Nabi Yunus. Selama 33 tahun berdakwah kepada kaum Ninawa, pengikut Nabi Yunus hanya beberapa orang saja yang beriman kepada Allah. Tapi Nabi Yunus tidak pernah putus asa. Beliau terus berusaha mengajak kaum Ninawa supaya mau beriman kepada Allah. Tetapi perilaku kaum Ninawa tidak mau berubah. Mereka tetap menyembah berhala, menindas orang miskin, berjudi dan meminum khamar. Wahai kaum Ninawa, jika kalian tidak mau beriman kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan azabnya kepada kalian, ucap Nabi Yunus dengan lantang. Wahai Yunus, kapan datangnya azab Tuhanmu itu? Kami ingin merasakannya, ucap kaum Ninawa. Nabi Yunus pun berdoa, Ya Allah, turunkanlah azabmu kepada mereka, supaya mereka kembali ke jalanmu. Setelah berdoa, Nabi Yunus meninggalkan kaum Ninawa. Allah pun mengabulkan doa Nabi Yunus. Allah menurunkan azabnya berupa badai angin, sehingga membuat batu dan pepohonan berterbangan. Penduduk kaum Ninawa teringat dengan ancaman Nabi Yunus. Mereka pun mencari Nabi Yunus. Wahai Allah, kami bertaubat, kami akan menyembahmu. Ketika Nabi Yunus di atas kapal, tiba-tiba badai datang menghantam kapal yang beliau tumpangi. Sang nahkoda mengambil kesimpulan, ada badai aneh, seperti ada seorang yang tidak diperkenankan berada di kapal ini. Mereka pun mengundi siapa yang namanya keluar, harus menceburkan dirinya ke laut. Tiap diundi, nama Nabi Yunus yang keluar terus-menerus, sehingga dengan berat hati mereka menyuruh Nabi Yunus untuk menceburkan dirinya ke dalam laut. Badai pun tiba-tiba berhenti seketika. Seekor ikan paus yang sudah menunggu dengan mulut yang terbuka. Berhari-hari di perut ikan paus, Nabi Yunus menyesal telah meninggalkan kaum Ninawa. Lalu ia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Allah pun memerintahkan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya tanpa terluka. Ia pun terdampar di sebuah pantai. Nabi Yunus kembali ke kaum Ninawa. Mereka menyambut Nabi Yunus dengan gembira dan menyatakan keimanannya kepada Nabi Yunus. Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria adalah keturunan Nabi Sulaiman. Beliau adalah seorang ulama besar di kalangan Bani Israel. Selama hidupnya beliau selalu melakukan dakwah seperti nabi-nabi lainnya. Ketika usianya semakin bertambah tua, ia semakin gelisah sebab belum dikaruniai seorang anak dari Allah. Nabi Zakaria mempunyai pikiran jika ia wafat dan tidak ada lagi penerusnya, tentu Bani Israel akan mengalami kehancuran akhlak. Hal inilah yang menjadi pemikirannya. Nabi Zakaria selalu menggunakan waktunya untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Malamnya beliau berdoa kepada Allah supaya diberikan keturunan. Allah pun mengabulkan doa Nabi Zakaria bahwa beliau akan mendapat keturunan selama 3 hari. Beliau tidak bisa bercakap-cakap kepada kaum Bani Israel. Istri Nabi Zakaria pun hamil dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Dengan diberi anak, Nabi Zakaria semakin semangat dalam berdakwah kepada kaum Bani Israel. Wahai Bani Israel, lawan Romawi yang zalim terhadap kalian, larang Raja Herodus yang ingin menikahi keponakannya, dan kembalilah kalian kepada kitab Taurat sebagai pedoman hidup kalian, ucap Nabi Zakaria. Bani Israel tidak mendengarkan perkataan Nabi Zakaria. Wahai Zakaria, kami sudah bosan hidup sepertimu. Segala perbuatan terus disesuaikan dengan Taurat, ucap Bani Israel. Bani Israel tidak senang terhadap Nabi Zakaria. Mereka melaporkan perkataan Nabi Zakaria kepada Raja Herodus. Wahai Raja Herodus yang kami hormati, Zakaria tidak setuju mengenai pernikahanmu. Setelah mendapat berita itu, Raja Herodus marah besar. Ia menyuruh seluruh pasukannya untuk membunuh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang mendengar dia akan dibunuh segera melarikan diri. Ia bersembunyi di dalam pohon.
tetapi para pasukan Romawi melihatnya. Pohon tersebut mereka potong hingga tumbang. Nabi Zakaria pun mati syahid di jalan Allah. Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya adalah anak Nabi Zakaria. Nabi Yahya adalah seorang yang bertakwa dan telah diberi hikmah oleh Allah sejak kecil. Beliau seorang yang berbakti kepada Allah. Allah pun mengutus Nabi Yahya untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Mereka kembali melakukan perbuatan maksiat seperti berjudi, merampok, mabuk-mabukan, dan menindas orang miskin. Bani Israel meniru kebiasaan buruk bangsa Romawi, karena Bani Israel pernah dijajah oleh bangsa Romawi. Wahai Bani Israel, janganlah kalian meniru kebiasaan buruk orang Romawi, dan janganlah pula kalian meniru pernikahan yang dilakukan oleh Raja Romawi, karena Allah melaknat orang melakukannya, ucap Nabi Yahya kepada Bani Israel. Tetapi Bani Israel tidak mendengarkan perkataan Nabi Yahya. Bani Israel pun melaporkan perkataan Nabi Yahya ke kerajaan Romawi. Wahai yang mulia Herodia, Yahya melaknat pernikahanmu, ucap Bani Israel. Kurang ajar sekali Yahya melaknat pernikahanku, memang dia Tuhan, ucap Herodia, kesal. Herodia meminta kepada Raja Herodus untuk menyiksa para pengikut Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Namun para pengikut Nabi Yahya tetap mempertahankan keimanan mereka. Raja Herodus kesal, dia menyuruh pasukannya untuk membunuh Nabi Yahya. Segala rumah penduduk Bani Israel digeledah dan dihancurkan, tidak ada yang berani melawannya. Nabi Yahya pun bersembunyi di sebuah kebun penduduk Bani Israel. Sedangkan Bani Israel memberitahu bahwa Nabi Yahya bersembunyi di kebunnya. Nabi Yahya terbunuh ketika ia sedang melaksanakan sholat sunat. Pasukan Romawi senang sekali dapat membunuh Nabi Yahya, karena mereka akan mendapatkan hadiah dari Raja Herodus. Nabi Isa. Nabi Isa adalah anak Maryam. Ia tidak mempunyai ayah. Pada suatu ketika Maryam berada di sebuah mihrab. Datanglah malaikat Jibril memberitahukan bahwa Maryam akan memperoleh seorang anak soleh. Tentu saja Maryam terkejut karena ia belum mempunyai suami, namun Allah Maha Kuasa. 9 bulan kemudian Maryam melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Isa Al-Masih. Melihat Maryam mempunyai anak, Bani Israel pun heran. Wahai Maryam, kami mengenal kamu sebagai perempuan baik-baik. Siapakah ayah dari anakmu ini? Tanya Bani Israel. Maryam pun tidak menjawab pertanyaan Bani Israel. Allah Maha Kuasa yang menjawab pertanyaan Bani Israel lewat bayi yang sedang dipegang Maryam. Wahai Bani Israel, ketahuilah aku adalah utusan Allah kelak yang memberiku kitab Injil sebagai pedoman hidup. Dia juga menyuruh sholat, zakat, dan berbakti kepada orang tua. Bani Israel pun menghargai Isa kecil dan dia menjadi kebanggaan kaum Bani Israel. Ketika Nabi Isa berusia 30 tahun, Allah mengangkatnya menjadi Rasul. Nabi Isa memiliki akhlak mulia sehingga menjadi teladan Bani Israel. Banyak dari Bani Israel yang mencontoh akhlak mulianya, akan tetapi para pendeta tidak senang terhadap Nabi Isa karena menganggap perkataan mereka tidak akan lagi dihargai dan dihormati oleh penduduk Bani Israel. Lalu para pendeta itu menyebarkan fitnah dan menghasut supaya Bani Israel menjauhi Nabi Isa. Nabi Isa sedih melihat sifat sebagian kaum Bani Israel yang berubah total. Mereka mulai berbuat maksiat, berjudi, dan mabuk-mabukan. Nabi Isa ia tidak putus asa. Allah pun menurunkan kitab Injil sebagai pegangan dakwahnya. Dalam berdakwah, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Ia bisa menghidupkan seekor burung dari tanah dan menyembuhkan berbagai penyakit seperti buta dan kista. Sehingga para pengikut Nabi Isa menjadi bertambah banyak. Para pendeta semakin tidak senang terhadap dakwah Nabi Isa. Kemudian mereka menghasut pemimpin Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Para pendeta itu menyebarkan fitnah. Apabila jumlah pengikut Nabi Isa banyak, Isa akan mengusir mereka dari tanah Palestina. Lalu para pemimpin Romawi itu menyuruh kepada para pasukannya untuk membunuh Nabi Isa. Nabi Isa yang mendengar dirinya akan dibunuh, dia bersama pengikutnya mencari tempat persembunyian. Ada pengikut Nabi Isa yang berkhianat. Dia bernama Yudas Iskariot. Ia tergiur dengan hadiah yang diberikan oleh pemimpin Romawi. Yudas memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa, tetapi Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya ke langit. Allah pun menyerupakan muka Yudas Iskariot dengan Nabi Isa, sehingga Yudas Iskariot yang ditangkap oleh pasukan Romawi, lalu ia dijatuhkan hukuman mati dan kedua kakinya disalib. Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April 570 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah. Jelang saat dilahirkan, Nabi Muhammad SAW banyak terjadi peristiwa aneh yang belum pernah dialami oleh manusia. Pada malam kelahirannya, semua berhala yang ada di mana saja jatuh tersungkur dari tempatnya. Api yang sudah ratusan tahun disembah dan dipuja oleh bangsa Persia tiba-tiba saja padam, padahal sebelumnya tidak pernah padam. Ayahnya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Pada usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia, lalu Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tidak beberapa lama kakeknya pun meninggal dunia, lalu dibesarkannya oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad pun membantu pamannya mengembalakan domba dan berdagang. Karena memiliki akhlak mulia, setiap barang dagangan yang dibawanya selalu habis terjual. Khadijah pun tertarik dengan kepribadian dan kejujuran Muhammad. Lalu ia menyuruh pamannya untuk mengutarakan niatnya menikahi Muhammad. Menikahlah Nabi Muhammad pada usia 25 tahun dan Khadijah pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Ketika Nabi Muhammad sedang di Gua Hiro, turunlah wahyu pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga yang terdekat terlebih dahulu. Orang yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Nabi Muhammad mulai berdakwah ketika pengikutnya sudah mulai banyak. Kaum kafir Quraisy mulai melancarkan hambatan-hambatan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat bersedih ketika pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal dunia. Ini disebut sebagai tahun kesedihan, karena orang-orang yang terdekatnya telah tiada. Allah pun menghibur Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk bertemu Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad melaksanakan sholat 5 waktu bagi kaum muslimin. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad yang percaya hanya Abu Bakar, sehingga ia diberi gelar Asy-Syiddiq, orang yang dapat dipercaya. Kaum Quraisy semakin berani menyiksa Nabi Muhammad dan pengikutnya. Nabi Muhammad bersama orang-orang beriman berhijrah ke Madinah. Di Madinah, dakwah Nabi Muhammad diterima dengan lapang dada oleh penduduk di sana, sehingga perkembangan umat Islam pada saat itu berkembang pesat. Nabi Muhammad dengan pengikutnya yang banyak kembali ke Mekah untuk berdakwah. Kaum kafir Quraisy ketakutan melihat pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memaafkan segala kesalahan kaum Quraisy. Sebelum meninggal, Nabi Muhammad berpesan kepada para sahabatnya, "Wahai umatku, telah kutinggal 2 perkara. Apabila kalian berpegang teguh, maka kalian tidak akan tersesat. Kedua itu adalah Al-Quran dan hadis." Setelah berdakwah selama 23 tahun, Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Seluruh alam bersedih, angin tidak berhembus, gemericik air tidak terdengar, dan tidak ada burung yang berkicau satupun. Para sahabat merasa kehilangan seorang pemimpin yang mereka cintai. Mereka tidak sanggup menahan air mata mereka. Ada sebagian sahabat yang tidak percaya Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar dengan bijak berkata, "Wahai kaum muslimin, Muhammad adalah manusia biasa. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka dia telah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, dia tidak akan pernah mati."